Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Putri dengan NIM 2411111006 akan mempresentasikan soal tipe 1. Di sini diketahui bahwa data dimensi penampang sebagai berikut. Dengan H 1700 mm, WA 800 mm, WB 700 mm. Diketahui juga data pembebanan QSDL 1 ton per meter atau 10 kilonewton per meter, kemudian Q-live load 3 ton per meter atau 30 kilonewton per meter. Kemudian dengan panjang balok 30 meter dan titik berat tendon di tengah bentang dari serat bawah 100 mm. Di sini ditanyakan, cek apakah penampang memenuhi syarat bila R sama dengan 0,75, di mana M0 sama dengan MDL ditambah MSDL. Pertama, kita mencari titik pusat penampang. Untuk mencari Y1 dengan titik koordinat di sebelah sini, yaitu jarak H dikurangi HF2 ditambah 1/2 dikali HF1 sama dengan 1600 mm. Setelah mendapatkan titik berat, kemudian kita mencari luas penampang dengan cara B dikali H. Dengan contoh A1, yaitu dengan H, HF1, kemudian dengan B-nya WA. HF1 sama dengan 200 dan WA 800. 800 dikali 200 sama dengan 1600. Setelah didapat semuanya, kemudian hitung A totalnya atau AC dengan cara menjumlahkan A1 sampai dengan A7. Kemudian didapat titik berat X bar dengan cara yaitu luas penampang dikali titik pusat penampang seperti A1 dikali X1 A2 ditambah A2 dikali X2 dan seterusnya hingga 7. Kemudian dibagi luas penampang total sehingga didapat X barnya 400 dan Y barnya 833,970 mm. Kemudian mencari YT dengan cara H dikurangi Y bar, didapat 866,03 mm. Kemudian kita menghitung R dengan cara titik berat dikurangi X bar. Sebagai contoh, X1 400 dikurangi X bar. X barnya 400, sehingga hasilnya 0. Kemudian mencari momen inersia dengan cara Y1 yaitu dengan rumus 1/12 dikali HF1 dikali WA pangkat 3 ditambah AI dikali RX1 pangkat 2. Kemudian juga untuk Y2 yaitu 1/36 dikali HF2 dikali WA1 pangkat 3 ditambah A3 dikali RX3 pangkat 2. Sampai Y7 didapat hasil momen inersia sebagai berikut. Kemudian kita mencari modulus penampang serta nilai alfa. ZT dengan rumus I dibagi Y bar T dihasilkan sebagai berikut. Kemudian mencari ZT dengan cara momen inersia dibagi Y bar B. Dihasilkan 2,9 kali 10 pangkat 8. Kemudian alfa T dengan rumus AC dibagi ZT didapatkan 2,4 kali 10 pangkat negatif 3 mm min 1.
Kemudian alfa B dengan cara AC atau luas penampang total dibagi ZB didapatkan 0,0023. Kemudian menghitung nilai Emax, E maksimum dengan rumus Y bar B atau titik berat YB ini dikurangi 100, yaitu posisi tendon titik berat. Didapat 733,97 mm. Kemudian menghitung momen. Menghitung momen dengan beban sendiri, mencari QBS, yaitu dengan cara luas penampang total dikali gamma C, dengan gamma C 0,000025, didapat 17,088 kN per meter. Kemudian untuk mencari Q dead load dengan cara QBS ditambah QSDL. QSDL-nya yaitu 1 ton per meter atau 10 kN per meter, didapat 27,088. Kemudian mencari M0 dengan rumus 1/8 dikali Q dead load dikali L pangkat 2, didapatkan 3048,344 kN. Kemudian ada beban akibat beban total, mencari Q total dengan cara Q dead load ditambah Q live load, didapat 57,088 kN per meter. Kemudian mencari M total dengan rumus 1/8 dikali Q total dikali L pangkat 2, didapat 6.422,344 kN. Menghitung batas tegangan. Kondisi inisial FC prime 35 dan FCI prime 45. Untuk mencari FTI dengan rumus 0,5 dikali akar FCI prime didapat 2,958 MPa. Kemudian mencari FCI dengan rumus negatif 0,6 dikali FCI prime didapat negatif 21 MPa. Kemudian untuk FT 0,5 dikali FC prime didapat 3,35 MPa. Kemudian FCDL dengan rumus negatif 45 dikali FC prime didapat negatif 20,25 MPa. Dengan FC total yaitu dengan rumus 0,6 dikali FC prime yaitu didapat negatif 27 MPa. Kemudian pengecekan penampang dengan rumus ZB min yaitu M total dikurangi R dikali MO dibagi FT dikurangi R dikali FCI dengan R 0,75 seperti yang ada di soal. Didapatkan 2,17 dikali 10 pangkat 8. Dengan ZB-nya 1,95 dikali 10 pangkat 8 sehingga didapat ZB lebih besar daripada ZB min, maka penampang memenuhi syarat. Menghitung persamaan Magnel. Terdapat 5 persamaan dengan rumus sebagai berikut. Kemudian E dari 0 hingga 2000 untuk persamaan 1 per PI sebagai berikut, kemudian persamaan 2, persamaan 3, persamaan 4, dan persamaan 5. Kemudian didapat diagram Magnel sebagai berikut. Sehingga PI minimum ditentukan oleh persamaan 3 dengan E sama dengan 733,97 mm.
maka PI minimumnya adalah 1,6 dikali 10 pangkat negatif 7. Kemudian untuk PI-nya 6,21 dikali 10 pangkat negatif 6. Kemudian dikonversi ke kilonewton menjadi 6,21 dikali 10 pangkat 3. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.